Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bersama dengan kami di pagi hari ini. Oh ya, selamat Hari Ibu buat semua ibu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak Anda. Baiklah, berikut adalah beberapa informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Silakan mengunduhnya di bit.ly/ICA Kids Online. Jangan lupa follow Instagram @ICA Kids untuk mendapatkan update terbaru. Ibadah doa malam ICA dilaksanakan setiap Selasa pada pukul 6:30 sampai 7:30 malam di aplikasi Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICASBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Memberikan persembahan di ICA menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau juga bisa mengunjungi tautan icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda rindu untuk didoakan, kunjungi tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Kami siap berdoa bagi Anda dan semua pergumulan Anda. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial kami, di Instagram ataupun YouTube untuk mendapatkan informasi terbaru tentang ICA. ICA, bersiaplah menghadiri ibadah bahasa Indonesia onsite pada tanggal 30 Mei jam 8 pagi di cabang West PTC dan 6 Juni di cabang East Galaxy Mall. Dikarenakan ada batas kapasitas, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, ICA menyediakan aplikasi untuk ponsel Anda bernama Church Center. Di aplikasi ini, Anda bisa mendapatkan berbagai hal terkait ICA, seperti menyaksikan ibadah hari Minggu, menonton ibadah di minggu yang sebelumnya, terhubung dengan kelompok kecil, dan juga mendapatkan berbagai informasi penting lainnya. Termasuk bagaimana cara mendaftarkan diri melalui Church Center untuk menghadiri ibadah onsite. Jadi, segera download aplikasi Church Center sekarang juga. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui dan sekarang mari siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia dari Gereja ICA Surabaya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau tetap dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya yang terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya yang terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Kau Allah yang sanggup. Tuhan, ini merupakan satu kesempatan yang hanya kami bisa datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, dan mengucap syukur ya Bapa. Ini adalah kesempatan terbaik bagi setiap kami Tuhan yang datang. Kami bisa datang Tuhan, bersekutu bersama dengan Engkau, dan mendengar Tuhan akan firman-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, Kau yang sudah memampukan kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di balik layar Tuhan sekarang ini, dimanapun kami semua berada Tuhan. Biarlah kesempatan ini Tuhan, kesempatan yang kami bisa punya Tuhan pada waktu ini, kami betul-betul
pakai Tuhan untuk bisa menggunakannya dengan baik Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan di mana kami bisa bertemu muka dengan Engkau, memuji nama-Mu, mengucap syukur, dan mendengar akan firman-Mu Tuhan, untuk belajar sesuatu, belajar akan kasih-Mu Tuhan, belajar akan pribadi-Mu Tuhan, untuk mengetahui Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk itu, buat kesempatan kali ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang semua. Selamat datang di Kebaktian Bahasa Indonesia ICA. Senang sekali saudara bisa bergabung bersama dengan kami, dimanapun saudara berada sekarang. Saudara, saya mau katakan selamat Hari Ibu. Secara internasional, banyak di negara-negara yang sedang merayakan Hari Ibu pada hari ini. Indonesia memang resminya mungkin pada bulan Desember, tapi ya saya tetap mau kita gunakanlah kesempatan ini untuk bisa mengenang, untuk bisa berterima kasih. Mungkin saudara kalau berjauhan dengan ibu saudara, mungkin saudara bisa gunakan kesempatan pada hari ini untuk menghubungi ibu saudara, katakan terima kasih, bagaimana mereka sudah ya menjaga kita, membesarkan kita dari kecil sampai sekarang. Jadi gunakan kesempatan ini untuk saudara bisa mengenangkan ibu saudara. Baik, hari ini tema kita adalah janji. Kita akan melanjutkan dalam seri Infinitely More, yang temanya jika Tuhan berjanji, maka jadilah. Nah, bicara tentang janji, janji adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk digenapi. Sesuatu yang dimaksudkan untuk ditepati. Jika saudara berjanji untuk melakukan sesuatu, maka haruslah saudara melakukannya. Berapa banyak dari saudara yang akan merasa marah, jengkel, ataupun kecewa ketika seseorang yang ingkar janjinya? Mungkin ada teman saudara yang janji, ayo ketemuan jam 10, tapi kemudian dia datangnya jam 12. Atau saudara ingat mungkin saudara membeli sesuatu yang dijanjikan barang A, tapi kemudian yang datang malah barangnya B. Nah, ini yang juga mungkin saya cerita sedikit, saya jadi ingat baru-baru ini saya ada kesempatan untuk belanja online ya. Kebetulan lampu plat nomor mobil saya itu mati. Jadi saya cari secara online gitu, saya cari dan saya ketemu. Kemudian ternyata harganya itu ya cukup murah sih dan tidak mencukupi kuota untuk gratis ongkir. Nah, namanya saya orang Surabaya ya, saya maunya sih kalau bisa sih dapat gratis ongkos kirimnya gitu loh ya. Nggak tahu ini mungkin juga bodohnya kita ya gitu ya, karena sebenarnya saya malah harus beli lebih gitu kan, saya harus spend more, saya harus beli lebih sih untuk bisa dapat gratis ongkir. Saya mau mengeluarkan uang yang lebih banyak sebenarnya, tapi ya sudah, saya cari lagi barang lain. Kebetulan saya ketemu ada satu kayak plat gitu ya, yang kalau saudara tahu untuk plat nomor itu ada frame-nya gitu ya. Ya sudah, saya pesan, saya nambah itu.
Saya cari pelat yang sistemnya skrup ya, yang biasa Astra gitu ya, yang pakai ya. Mungkin saudara kalau yang mengerti tentang mobil lebih tahu dari saya. Tapi kemudian setelah saya pesan, oke, saya dapat gratis ongkirnya, dan begitu barangnya itu datang, lampunya betul, tapi kemudian pelatnya yang datang itu beda. Pelat yang datang itu bukan dengan sistem skrup, tapi yang datang itu dengan sistem double tape yang nempel. Kemudian saya langsung komplain kan ke penjualnya, kok yang datang begini, bilang. Kemudian responnya dari penjualnya cuman, Pak, ini barangnya ini harusnya lebih mahal loh dari yang Bapak pesan. Coba deh, bisa aja Bapak coba cek di toko sebelah lah gitu loh. Wah, tapi bagi saya bilang saya enggak mau, saya mau kembalikan ini. Karena barangnya bukan sesuatu yang saya pesan, itu tidak sesuai dengan deskripsinya, itu tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan kepada saya dan apa yang saya pesan gitu loh. Jadi akhirnya memang saya jadinya rugi. Saya rugi ongkos kirim karena saya harus kembalikan kan. Ya memang kebetulan barangnya tidak seberapa sih jumlahnya. Tapi ya bagi saya, dan mungkin bagi banyak semua saudara, penting sebuah janji itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang entah itu tertulis ataupun secara lisan kita sampaikan, itu penting bagi setiap kita. Itulah mengapa kan banyak dalam kontrak, mungkin saudara dalam melakukan transaksi jual beli, ataupun sewa menyewa, atau bahkan ketika kita membeli asuransi, atau saudara membeli deposito, saudara buka rekening tabungan. Kalau saudara perhatikan kan begitu banyak, ya, yang huruf-huruf kecil-kecil bisa di bawah itu kan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, ya kan, yang menerangkan tentang kewajiban, yang menerangkan tentang hak antara dua pihak yang terkait, ya kan, ataupun mungkin seperti ketika saudara beli barang, kebanyakan ketika saudara beli barang itu ada garansinya. Nah, di dalam kartu garansinya itu kan begitu banyak syarat-syaratnya, tertulis garansi akan berlaku bagaimana, apa yang akan membuat garansi ini tidak berlaku. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu pentingnya sebuah janji itu ditepati. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu pun tahu, karena ini juga bisa sampai ke ranah hukum. Karena sebuah janji, sebuah pernyataan, atau ketika mereka menyatakan bahwa mereka akan memberikan satu servis atau memberikan satu produk dengan spek demikian, mereka harus bisa menepati apa yang mereka katakan. Dan itu sangat penting. Jadi pada hari ini, kalau kita juga mau belajar sesuatu mengenai janji-janji Tuhan, kita belajar bahwa dalam firman Tuhan itu juga penuh dengan janji-janji. Dan khususnya hari ini, kita mau belajar tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Sepanjang kitab Injil, kalau saudara sering membaca ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kita bisa temukan banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan belajar 8 perkataan. Saya akan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. 8 ya saudara. Jadi mungkin hari ini agak panjang, tapi mari kita mulai. Yang pertama yaitu di Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara perhatikan baik-baik di sini. Pada pasal 4 di kitab Injil Matius, ini bercerita tentang waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Bahkan 2 muridnya yang pertama yang dia panggil, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan saudaranya Andreas. Hal pertama yang dijadikan Tuhan Yesus kepada mereka adalah, "Saya akan menjadikan kalian penjala manusia." Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, pada waktu pertama kali saudara kenal Yesus, pertama kali saudara memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, pertama kali saudara mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus, apa yang menjadi janji Tuhan Yesus bagi saudara? Saya percaya bagi setiap kita yang mau jadi murid Tuhan Yesus,
Terlepas dari apa pekerjaan saudara sehari-hari, terlepas dari dari mana saudara berada, terlepas dari background saudara, latar belakang keluarga saudara, ras, suku. Setiap kita yang mau menjadi murid Tuhan Yesus, janji ini juga berlaku bagi setiap kita. Dan itu berarti saudara, Tuhan Yesus pertama kali yang Dia janjikan kepada kita, Dia akan berkata kepada kita, saya akan jadikan kalian penjala manusia. Itu hal pertama yang harus kita ingat, saudara. Yang kedua, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, untuk hal ini, saya pikir saya juga tidak perlu bicara banyak ya tentang keadaan sekarang ini di mana begitu banyak orang yang sedang kesusahan. Saya tahu pandemi ini sudah membawa begitu banyak tantangan, bukan hanya dalam hal ekonomi, tapi sebagian saudara sudah mungkin mengalami keluarga atau teman saudara yang bahkan juga terjangkit dengan COVID-19 ini. Kita semua masih berjuang melawan pandemi ini. Pertanyaannya saudara, apa yang saudara benar-benar butuhkan sekarang ini? Tuhan Yesus berjanji kepada saudara, datanglah kepadanya. Datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara. Apakah saudara letih? Apakah saudara merasa capek dan berbeban berat? Datang kepada Yesus. Saya percaya secara pribadi pun setiap kali saya merasa punya permasalahan yang berat, punya tantangan yang berat, saya datang kepada Tuhan Yesus. Ketika saya benar-benar mencari Dia, ketika saya benar-benar bahkan saya mengatur waktu saya untuk saya tidak melakukan hal yang lain, tapi saya berdiam diri, saya menyempatkan untuk punya waktu di mana saya mengesampingkan semua kegiatan yang lain dan saya benar-benar saya cari Dia. Mungkin ada waktu-waktu di mana permasalahan saya itu tidak instan begitu saja, tidak langsung begitu saja itu hilang. Tetapi setiap kali ketika saya datang kepadanya, saya percaya itu akan berlaku juga kepada saudara. Ada kekuatan yang baru. Tuhan memberikan saya satu penghiburan, di mana saya bisa menemukan, saya betul-betul bisa merasakan bahwa Tuhan itu mau juga mendekat kepada kita. Dia mau memberikan kita kekuatan, dan Dia mau menghibur kita, dan Dia mau bersama-sama dengan kita. Tak terlepas apapun masalah saudara, datang Tuhan, datang kepada Dia. Kita semua tahu ironisnya seringkali ketika keadaan itu malah baik-baik saja, ketika keadaan ya mungkin keuangan kita, pekerjaan kita, setiap saudara atau dalam keluarga saudara semuanya sehat-sehat saja, kita malah susah untuk bisa mencari Dia, untuk kita benar-benar datang, untuk kita benar-benar menyediakan waktu untuk bisa mendekat kepadanya. Tapi saudara, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Setiap kali kita datang padanya, Dia akan memberikan kita kelegaan. Karena ini yang kita percaya, bahwa apapun dalam keadaan kita, Tuhan Yesus akan selalu menerima kita. Kita lanjut pada poin yang ketiga. Dalam Yohanes 6, ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Dia adalah Tuhan yang akan selalu menerima kita. Kita tahu semua, saudara, salah satu kebutuhan terbesar manusia itu adalah untuk bisa diterima.
Dan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menerima kita apa adanya. Jika kita benar-benar mau datang dan mencari Dia. Dan Tuhan Yesus itu sudah membuka tangannya lebar-lebar bagi setiap kita. Dia seperti mengatakan kepada setiap saudara, saya ada di sini. Saya akan menerima engkau. Bagian dari setiap kita datang padanya. Saudara, saya percaya juga ketika saudara berpikir betapa buruknya saudara, betapa buruknya mungkin cerita hidup saudara, betapa buruknya apa yang sudah saudara lakukan. Saya percaya setiap kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan begitu kita lahir, kita pun sudah berada di dalam dosa. Di hadapan Tuhan kita semua ini adalah orang-orang yang cacat. Entah itu cacat secara jasmani. Bahkan kalau saudara pikir, mungkin saudara pikir kalau cacat jasmani itu apa? Ya, mungkin sebagian dari saudara kita yang kurang beruntung, mereka tidak punya kaki atau mereka tidak punya tangan, atau mereka mungkin tidak bisa melihat. Dan itu saudara pikir cacat secara itu. Tapi saya sendiri berpikir bahwa dari setiap kita, manakah di antara kita yang benar-benar sehat 100% secara fisik kita? Setiap kita pasti ada kelemahan di dalam tubuh kita. Entah itu hal-hal yang kecil seperti alergi. Atau apapun Tuhan. Tahu bahwa kita itu sebenarnya cacat di hadapannya. Mungkin setiap level itu beda. Ada yang secara mental juga. Ada kecacatan secara mental, di mana kejiwaan kita mungkin juga ada kelemahan di situ. Ya, kembali dengan tingkat yang berbeda-beda. Secara spiritual juga, saudara, kita jauh dari sempurna. Tapi kembali, yang saya hanya bisa ingatkan setiap kita, saya percaya, tidak peduli seberapa cacat saya akan diterima oleh Tuhan Yesus. Karena Dia sudah berkata demikian, karena Dia sudah berjanji demikian. Dan Dia akan menepatinya. Dia akan menerima kita. Saudara akan diterima oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bagian yang ini mungkin singkat saja. Siapa sini yang tidak mau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian besar dengan mati bagi kita di atas kayu salib. Bagi dosa-dosa kita. Saudara, kembali bagian kita untuk mengasihi Dia adalah dengan memegang perintahnya dan melakukannya. Sama seperti yang Dia sudah katakan di kitab tadi. Barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dia akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Ini hal yang selanjutnya yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus sendiri yang katakan kepada kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara, mungkin untuk yang satu ini, saya mau bicara lebih karena memang ini adalah salah satu ayat yang mungkin paling sering disalahgunakan. Bahwa ini dipakai begitu banyak mungkin juga yang mengajar kita bahwa ya kita itu bisa seakan-akan meminta apa saja kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukannya. Tapi kalau kita mau belajar lebih, kalau kita mau baca mundur sedikit, kalau kita lihat
di ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Kita mundur 2 ayat ya. Tadi adalah ayat yang ke-14. Kita akan baca di ayat yang ke-12 dan 13 sekarang. Di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Di sini kita bisa lihat, ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari hal ini. Dan di sini kita bisa tahu bahwa kita bukan hanya meminta segala sesuatu dan Tuhan pasti akan melakukannya. Dan kemudian mungkin ketika Tuhan tidak menggenapinya, ketika Tuhan tidak menjawab saudara, saudara berkata, ya ini kan Tuhan sudah berjanji. Apakah Tuhan ya omong kosong aja kepada kita? Perhatikan baik-baik di sini saudara. Bahkan kalau saya mau katakan kepada saudara, lain kali ketika saudara mau minta sesuatu dari Tuhan Yesus, tanyakan juga dulu kepada diri kita sendiri 2 hal ini. Karena ini tertulis dari ayat-ayat tadi yang kita baca. Apakah hal ini berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah hal ini berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita? Tuhan sudah tulis di sana tadi. Makanya kalau kita juga ingat tadi ayat yang sebelumnya di Yohanes 14 ayat 21. Katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu berarti itu saudara, kita perhatikan di sini ketika Tuhan mengatakan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu berarti kita pun mengasihinya. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah ini juga berarti kita mengasihi? Apakah ini berhubungan dengan apa yang kita bisa lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kita kepadanya, melayani Dia? Apakah permintaan saudara ini akan mencerminkan kasih saudara kepadanya? Dan yang kedua, apakah Allah Bapa akan dipermuliakan? Alasan utama yang Tuhan taruh tadi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ingat saudara, apapun yang saudara minta, apakah itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Tapi ya saya juga tahu bukan berarti kalau kita tidak boleh ya meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya percaya bahwa kita semua sudah belajar, kita semua sudah mengerti apa itu kebutuhan kita dan apa itu keinginan kita. Apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang menjadi keinginan daging kita semata. Dan saya sangat percaya kalau Tuhan Allah Bapa itu akan dipermuliakan ketika Dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena Dia juga merawat kita. Karena saya percaya Tuhan itu juga adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Nah, Dia pasti akan menjaga kita, memelihara kita, mencukupi apapun kebutuhan kita. Jadi saudara, minta dan lihat bagaimana Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kita. Kita lanjut di Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini kita belajar janji selanjutnya di mana Tuhan Yesus itu sudah menetapkan gerejanya di atas bumi ini. Saudara dan saya adalah gerejanya. Saudara, ketika kita sekarang berada di tempat ini, gedung yang ada di PTC ini, ataupun saudara yang berada di dalam, biasanya datang ke gedung di Galaxy Mall,
Gedung ini bukanlah gereja itu sendiri. Organisasi ICA itu bukanlah gereja itu sendiri. Tapi saudara dan saya itu adalah gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Dan di sana dikatakan, dia berjanji, alam maut pun tidak akan bisa menguasainya. Saudara, itu berarti kelaparan tidak akan bisa menguasainya. Hal-hal yang buruk tidak akan bisa menguasainya. Kesusahan ataupun sakit penyakit tidak akan bisa menguasainya. COVID-19 tidak akan bisa menguasai kita. Tidak akan bisa menguasai gereja. Karena bahkan alam maut pun tidak akan bisa menguasai gereja itu. Saudara, mari hari ini, pagi ini, kita bisa sama-sama pegang janji Tuhan ini. Karena kita mau bersama-sama untuk kita bisa menang dari pandemi ini. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menguasai gereja ini. Bahkan alam maut pun, dikatakan kembali, alam maut pun tidak akan bisa menguasai gereja ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus berjanji untuk mengutus seorang penolong buat kita, saudara. Kalau, ya ini kita bayangkan aja kalau pada waktu kita hidup di dalam zamannya Tuhan Yesus benar-benar berada, kita bayangkan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya pada waktu itu ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan pergi satu kali. Bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit kembali. Tapi secara fisik, mungkin dia sudah pergi. Tapi kemudian, sejak itu, dia sudah berjanji pada para murid-muridnya. Dan itu juga berarti kepada kita semua, sampai hari ini, bahwa dia akan mencurahkan rohnya kepada kita. Dan Roh Kudus ini akan membantu kita. Dan Roh Kudus ini akan menolong kita. Untuk bagaimana kita bisa hidup. Untuk bagaimana kita bisa berpikir. Untuk bagaimana kita bisa bersikap. Untuk bagaimana kita bisa berkehendak mungkin. Semuanya itu ketika kita mau dipenuhi dengan oleh Roh Kudus. Kita akan dirubahkan. Hidup kita akan dirubahkan. Dia akan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Dia akan memberikan kekuatan kalau kita takut, keberanian untuk bisa maju terus. Walaupun dia sudah naik kembali ke surga, dia berjanji bahwa dia akan kembali lagi. Ini yang terakhir, saudara, di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus berjanji kepada kita, dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit, kemudian dia sudah naik kembali untuk menyiapkan tempat kepada kita semua. Tapi dia juga berjanji kepada kita bahwa dia akan datang kembali. Dan saudara, kita percaya itu, kita mau percaya itu. Karena apapun yang sudah Tuhan Yesus katakan, kalau dia sudah katakan, maka itu yang akan terjadi. Dan itu berarti, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah katakan, jika dia sudah katakan, dia akan menjadikan kita penjala manusia. Maka percayalah dan berdoalah bahwa akan keselamatan orang-orang di sekitarmu. Teman-teman saudara, anak saudara, keluarga. Dia akan menjadikan kita penjala manusia. Jika Tuhan Yesus sudah katakan dia akan memberikan kita kelegaan, maka percaya untuk ada kekuatan yang baru. Akan ada penghiburan. Akan ada penyertaan Tuhan. Kapanpun saudara perlu. Ketika kita benar-benar mencari dia,
Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan Yesus sudah katakan Dia akan selalu menerima kita, maka kita kapanpun kita sudah gagal, mungkin kita jatuh dalam dosa, mungkin kita melakukan kesalahan, kita bisa datang kepada-Nya. Kita bisa dipulihkan kembali. Kita bisa berbalik dari jalan-jalan kita. Saudara, jika Tuhan Yesus sudah katakan, Dia akan mengasihi dan menyatakan dirinya kepada kita, maka percaya kita bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Maka percaya kita bisa mengenalnya lebih dan lebih dan lebih lagi, hari demi hari. Jika Tuhan Yesus sudah katakan Dia akan melakukan apa yang kita minta di dalam nama-Nya, maka saya bisa berdoa dan minta akan hal-hal yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih besar bagi kemuliaan-Nya. Jika Tuhan Yesus sudah katakan Dia akan memakai kita untuk membangun gereja-Nya, maka kita bisa setia untuk tetap bertumbuh di dalam jemaat kita masing-masing. Jika Tuhan Yesus sudah katakan Dia akan memberikan kita seorang penolong, saudara, maka dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus, kita semua bisa melakukan pekerjaan yang sudah Dia perintahkan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara, jika Tuhan Yesus sudah katakan Dia akan kembali lagi, maka setiap kita, saudara dan saya, haruslah persiapkan diri kita, siap sedia untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Baiklah, mungkin sebelum kami menutupnya, saya mungkin mau undang kembali pemain keyboard. Saya mau baca ayat yang menjadi ayat utama dalam series kita ini, dalam seri Infinitely More. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami akan janji-janji-Mu, akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang sudah diucapkan di sepanjang kitab Injil. Dan bagaimana kita sudah satu demi satu, Tuhan, kami belajar bersama-sama akan setiap janji-janji itu, akan setiap perkataan-Mu. Dan bagaimana kami bisa, Tuhan, memegang janji-janji-Mu itu. Bagaimana kami bisa, Tuhan, untuk percaya akan setiap perkataan-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang janjinya, dan yang akan menggenapinya, dan yang akan menepati setiap perkataan yang sudah dikatakan oleh Engkau sendiri. Kalau Engkau sudah berfirman, maka itu yang akan jadi. Dan kami mau pegang itu, Tuhan. Dan kami mau percaya itu, Tuhan. Tuhan, tolong bagi setiap kami yang mau percaya, tolong bantu kami untuk kami bisa percaya. Karena kami mau percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bahkan kita doakan sekarang ini, Tuhan. Atau apa yang kami pikirkan sekarang ini, Tuhan. Karena yang Engkau sudah nyatakan ada kuasa yang akan bekerja di dalam diri kita, Tuhan. Kami mau percaya itu, Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi saudara. Mungkin saudara yang merasa pernah tertolak, yang merasa pernah ditolak. Mungkin yang saudara merasa tidak layak. Saudara, kita semua mau percaya pada kesempatan kali ini, pada hari ini,
Tuhan sudah katakan, Dia akan menerima kita. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu kita, apapun yang sudah saudara lakukan terlebih dulu mungkin. Tapi pada kesempatan kali ini, kalau saudara mau datang kepadanya, Tuhan katakan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang akan membasuh kita. Tuhan Yesus sendiri yang akan membersihkan kita. Semerah apapun itu, Dia yang akan membasuh kita kembali menjadi putih. Saudara, bagian saudara datang padanya. Datang padanya dan katakan, Tuhan, mohon ampun. Tuhan ampuni Tuhan kehidupan saya. Tapi saya mau datang kepadamu Tuhan. Saya mau percaya Engkau adalah Tuhan yang mau menerima. Kau yang akan menerima saya apa adanya. Tidak peduli latar belakang saya, tidak peduli kesalahan saya. Saudara datang padanya. Kemudian bagi saudara yang merasa perlu kelegaan, bagi saudara yang mungkin merasa lelah, bagi saudara yang mungkin merasa begitu capek dan berbeban berat, saudara, ya kami tahu, kami semua bersama-sama dengan saudara, bersama-sama berada di dalam keadaan ini. Tapi mari sekali lagi saya bisa dorong kepada saudara datang padanya. Bahkan kalau memang saudara sudah merasa saudara tidak bisa tahu apa yang harus dilakukan, saudara tidak bisa apa-apa lagi. Benar saudara, lepaskan semuanya dan benar-benar cari Dia. Ambil waktu, ambil satu kesempatan di mana saudara benar-benar datang padanya dan mencari Dia dengan segenap hati saudara, dengan segenap pikiran saudara. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi saudara. Dia akan memberikan penghiburan bagi saudara. Dan pada waktunya saya percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Mungkin tidak secara instan, mungkin butuh waktu. Tapi percaya ada kekuatan, ada penghiburan, ada kasih-Nya yang akan Dia nyatakan kepada bagi setiap saudara. Percaya itu saudara, datang padanya. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama. Saya mau undang setiap saudara mungkin yang belum begitu tahu. Mungkin saudara pernah mendengar sedikit. Tapi ini kesempatan saudara untuk datang padanya. Datang padanya ketika saudara belum mengenal akan Dia. Buka hati, buka pikiran. Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara di atas kayu salib. Datang padanya dan terima Dia. Karena Dia akan menerima saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau yang akan datang kepada setiap kami juga. Ketika kami mau datang kepada Engkau Tuhan, Engkau akan selalu membuka tangan-Mu dan menerima kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau percaya Tuhan pada pagi hari ini juga. Saya mau berdoa khususnya bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang rindu untuk bisa melayani Engkau, yang untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Bagi setiap kita yang rindu untuk bisa membangun gereja yang mau dipakai menjadi gerejanya, yang mau dipakai untuk menjadi tubuhnya, menjadi tubuhmu, untuk menjadi penjala manusia. Saya berdoa khusus bagi setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang membantu kami, menguatkan kami, berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan mempersiapkan diri kami sebaik mungkin untuk kedatangan-Mu yang
yang kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami bisa melayani Engkau, untuk kami bisa memberi, untuk kami bisa berdoa, untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa mengucap syukur, untuk kami bisa melakukan apapun demi kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, untuk penghiburan yang Engkau sudah berikan, untuk kekuatan yang sudah Engkau berikan, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan, dan yang terlebih untuk keselamatan yang Engkau sudah janjikan bagi setiap kami. Satu hidup yang diperbarui, satu kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih tinggi dari segala apa yang pernah kita doakan dan pikirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, bagi setiap saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kami akan ketemu kembali minggu depan. Terlalu besar ku dipahami, besar cintanya